Cold night, dark sky, walking alone tonight. Feel the whirlwind, it sighs, no one by my side. Street lights whisper, shadows dance and play. Heart is heavy, bitter, dreams just slip away. Lonely soul I roam, searching for a sign. Echoes of my home, fading in my mind. Silent tears they fall, stars they blink and fade. Memories build a wall, joy just seems to wait. Lost in thought again, wandering through the pain. Where does my heart reside in this endless night? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan bergabung dalam kajian online ICAI ke-40 pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita ulas dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa bermanfaat bagi industri, khususnya bagi masyarakat dan insan perasuransian. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Pak Abdullah Amrin sebagai pendiri ICAI untuk bisa memberikan sambutan untuk membuka kajian online pada malam hari ini. Silakan Pak Amrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita hormati Bapak Agung Wasono. Terima kasih Pak Agung atas kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kepada kita. Bapak Paduka, Bapak Budi Herawan, Ketua AUI, kemudian Bapak Fajar Mendiuk dari Pejabat Takaful, dan Pak Stephen yang telah bersedia menjadi moderator pada malam hari ini. Alhamdulillah ICAI sudah yang ke-40 kalinya ya, jadi sudah 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun ini kita bisa melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia mengenai asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah ya. Dan kita niatkan ilmu yang ada pada diri kita, pengalaman pada diri kita berikan kepada teman-teman, pada masyarakat Indonesia khususnya untuk sosialisasi asuransi, mudah-mudahan berguna bagi masyarakat ya, mengenal apa itu asuransi ya. Kemudian mereka bisa memanfaatkan asuransi, kemudian juga kita secara catat agama kita mendapatkan pahalanya besar karena ini kita berikan dipakai oleh mereka ya, oleh masyarakat mengenai asuransi. Kemudian nanti acara ini bisa terus berlangsung ya. Dan yang akan datang ke 41 nanti kita akan bahas tentang asuransi kesehatan dan asuransi BPJS ya. Kemudian akan dibawakan oleh yang berkenan ya. Kemudian mudah acara ini kita rekam dan bisa disaksikan ulang nanti oleh teman-teman dan berkesempatan hadir ya. Mudah-mudahan bisa hikmah dan manfaat dari acara malam hari ini. Hari ini kita bahas masalah asuransi huru hara ya. Kita ingin tahu ya bagaimana mengatasi kemarin terjadinya bencana, terjadinya suatu kejadian ya. Bagaimana asuransi huru hara memandang hal ini ya. Baik, alhamdulillah sudah hadir pada hari malam ini ya para pakarnya ya, para orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, mudah dapat memberikan pengalaman, memberikan ilmu, dapat memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kita memanfaatkan asuransi huru hara ini. Baik, Pak Stephen, itu aja bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Amrin atas sambutan yang sudah disampaikan.
Sesuai judul kajian ICAI ke-40 pada malam hari ini yaitu asuransi huru-hara pasca kerusuhan, ya kita ketahui bahwa baru beberapa waktu yang lalu kita melihat sendiri bagaimana kejadian yang membuat kita sendiri juga khawatir, was-was terhadap apa yang terjadi. Eh, untuk itu maka kita perlu menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa manfaat asuransi yang terkait dengan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, diantaranya adalah huru-hara. Ini perlu kita ketahui bagaimana proses bekerjanya polis tersebut atas kejadian-kejadian semacam itu. Baik, kita masuk untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Nindyo. Pak Fajar ini adalah Wakil Manajer Takaful Institute dari PT Asuransi Takaful Umum. Waktu kami persilakan, Pak Fajar, silakan. Baik, terima kasih Pak Stephen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Salam. semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Hajat ya, Pak Abdullah Amrin sebagai founder ICAI. Kemudian salam kenal dan salam hormat juga kepada Bapak Agung Wasono dari OJK. Kemudian ada Pak Budi Herawan ya dari Ketua Umum AUI. Dan mungkin nanti ada Bapak Ibu sekalian yang akan ikut hadir juga di dalam acara kali ini ya. Saya izin share dulu, saya sudah coba siapkan juga materinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas bersama. Dan mohon maaf kalau nanti banyak kekurangan, karena saya juga terus terang baru belajar sebenarnya ya. Tidak lebih baik dari kemampuan Bapak Ibu sekalian. Ini saya coba fullkan dulu ya. Baik. Sudah terlihat ya Bapak di sini. Lihat, Pak. Baik, terima kasih. Eh ini saya coba eh, ingin membahas ya dari aspek teknik karena saya kebetulan juga sebelumnya tuh pernah di departemen teknik meskipun sekarang kemudian lebih banyak berkecimpung di Takaful Institute. Jadi kita biasanya memang melakukan kerjasama dengan pihak agensi di kami ya. Jadi ada tanggung jawab untuk kita membekali para agen itu agar nanti tidak timbul masalah biasanya ya di kemudian hari itu karena ada penjelasan yang juga kurang tepat gitu. Sementara dengan pihak eksternal juga beberapa kali kita bekerja sama juga, terutama dengan perguruan tinggi dan pihak-pihak lain. Saya akan coba capture untuk awal sebelum masuk ke klausul karena nanti saya mungkin akan cenderung membahas soal klausula kerusuhan dan huru-hara di sini ya. Jadi kalau kita lihat di data yang coba saya dapatkan dari eh, kejadian-kejadian yang meliputi seluruh dunia ya, itu ternyata untuk tahun 2024 itu ada 20 negara yang secara frekuensi termasuk paling tinggi di sini ya catatannya yang terkait dengan kejadian yang menyangkut riots itu atau kerusuhan gitu. Nah, Indonesia di posisi ini ada di nomor 12 gitu. Jadi ada beberapa negara yang naik turun gitu ya. Kalau yang eh, eh, naik itu panah ke atas berarti dia akan lebih sering kejadiannya dari tahun sebelumnya. Ini kan perbandingannya berarti dari 2024 kemudian dibandingkan dari 2023 itu. Nah, kemudian kalau kita berkaca di Indonesia, Bapak sekalian, jadi ada beberapa peristiwa yang besar juga. Ada beberapa kejadian ini yang terakhir ini memang di Agustus 2025 yang kemarin ternyata ya cukup mengejutkan kita juga ya di industri asuransi gitu. Nah, kemudian dari estimasi kerugian ini juga saya peroleh informasi dari media massa itu cukup besar ya. Dari kan karena memang kejadian juga tidak hanya di DKI Jakarta, ada beberapa daerah lain juga mengalami hal yang sama ya. Seperti di sini yang paling besar itu kemarin di Makassar ya, ada peristiwa eh, kerusakan gedung DPRD gitu. Nah, kemudian kalau kita coba kira-kira ya, kalau polis apa sih yang kemudian akan merespon atas kejadian itu gitu. Jadi ada kemungkinan memang di sini ya karena memang kita juga di industri secara umum ya tentu saja yang yang paling dekat dengan apa yang kita hadapi ya kemungkinan nantinya yang akan terdampak itu adalah di property insurance di sini. Meskipun juga di kendaraan tentu saja juga kemungkinan juga akan mengalami hal yang sama. Tapi nanti saya akan lebih fokus memang di asuransi properti. Nah, kalau di properti ini kan berarti ada dua
opsi juga ya, di situ ada wording PSAKI, AUI, kemudian Parmunihne yang biasanya kita gunakan. Nah, kalau di life insurance ya kita mungkin juga bisa jadi ada juga klaim-klaim yang juga terkait dengan asuransi jiwa. Kemudian di social insurance juga, ya mana tuh juga ada juga di situ ya. Karena setahu saya untuk asuransi BPJS Ketenagakerjaan itu juga termasuk ketika si yang bersangkutan itu dalam perjalanan gitu, jadi dari rumah ke kantornya tempat kerja dia, dan juga sebaliknya gitu. Berarti ada kemungkinan pas di jalan juga dia bisa mengalami accident. Nah, di sini ya kita bisa melihat Bapak-bapak sekalian, tabel perbandingan untuk yang PSAK IAUI dan Munichre ya. Kalau kita lihat secara umumnya, memang eh, untuk kejadian yang nomor 7 sama 6 dan 7, yaitu RSMD dan CC ini, dua-duanya juga tidak di-cover, kecuali nanti ada perluasan yang memperluas dari jaminan tersebut. Nah, ini operatif clause-nya kita bisa melihat di PSAKI AUI, saya sandingkan ya di sebelah kiri, kemudian eh, nanti di wording yang sama itu kita akan jumpai pengecualian. Karena ini perlu juga mungkin kita amati di pasal 1 resiko yang dijamin, karena bisa jadi nanti ada kemungkinan sebenarnya peserta atau tertanggung itu bisa tetap melakukan klaim asal nanti dia bisa membuktikan bahwa sebenarnya katakanlah kebakaran itu eh, disebabkan mungkin tidak secara langsung ya diakibatkan oleh kejadian kerusuhan gitu. Kalau kebakarannya nanti hanya terkait dengan eh, benda yang lain yang terbakar kanan kirinya, terus tidak ada hubungan sebab akibat dengan kejadian riot, ya kemungkinan nanti proses klaimnya bisa dilanjut gitu. Nah, sementara di pengecualian itu juga secara tegas di situ disebutkan ada pengecualian yang terkait dengan peristiwa kerusuhan dan huru-hara ya, sudah memang ya pahamlah semuanya itu. Nanti kita coba juga membahas kata-kata ini, Pak. Saya menarik itu karena banyak sekali definisi yang ternyata menyebutkan eh, frase secara langsung atau tidak langsung. Hampir di semua polis itu ada kata-kata seperti itu. Nah, saya nanti akan coba juga bahas secara sekilas. Nah, di sisi lain di wording EIR atau par munihre juga sama. Memang di general exclusion itu juga sudah disebutkan di situ untuk peristiwa yang terkait dengan kerusuhan huru-hara dan juga sampai kepada peperangan itu menjadi pengecualian umum ya, berlaku secara umum. Sudah ditaruh di depan bahkan dia itu untuk yang property or risk. Nah, ini yang saya maksud karena untuk PSAKI itu menggunakan basisnya imperials, berarti kan nanti beban pembuktiannya itu ada di pihak tertanggung. Kalau memang eh, si tertanggung itu bisa membuktikan bahwa kerugiannya itu disebabkan oleh bahaya atau peril yang disebut dengan dijamin di pasal 1 tadi ya, seharusnya tetap di cover ya, meskipun mungkin di tempat yang lain itu ada kejadian yang sama gitu, ada kejadian riots itu gitu. Selama memang bisa dibuktikan bahwa kebakarannya itu tidak ada kaitan dengan peristiwa kerusuhan, meskipun tidak ada perluasan kerusuhan udara ya memang bisa tercover di yang pasal 1 itu. Nah, berikutnya kalau yang untuk PAR itu metodenya memang agak sedikit berbeda ya, karena dia kan menggunakan unimperials gitu. Jadi secara teori kalau saya pelajari itu di buku-buku AME itu menyatakan untuk polis yang berbasis unnamed atau all risk gitu ya, itu kan si tertanggung itu cukup hanya membuktikan bahwa dia itu mengalami kerugian gitu. Dia tidak harus kemudian menyampaikan eh, proximate cost-nya itu apa. Nah, kemudian dari situlah di pihak penanggung yang terbebani ya. Burden of proof-nya itu ada di pihak penanggung bahwa dia harus bisa membuktikan sebaliknya. Kerugian yang dialami itu adalah disebabkan oleh bahaya atau peril yang disebutkan sebagai dikecualikan. Nah, ini contoh kalau di dalam skema PSAKI tanpa perluasan 41 4.1A atau 4.1B, tertanggung mungkin masih bisa mencoba dia ya untuk melakukan upaya mengajukan klaim, tetapi nanti tentu saja beban pembuktian itu akan ada di pihak penanggung, bahwa penanggung pastinya akan merujuk pada pasal mana yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak klaim itu. Nah, berarti kan rujukannya di sini nih, pasal 2 pengecualian.
bahwa polisi ini tidak melindungi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan seterusnya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh dan seterusnya itu di 1.2.1 di sini ya ada kerusuhan, ada pemukulan, penghalang bekerja dan seterusnya. Nah, sehingga dalam hal ini itu segmen pertama ya Bapak sekalian. Jadi kalau yang pertama mungkin agak sulit itu untuk tertanggung bisa sukses untuk dia melakukan klaim eh, dalam posisi bahwa dia tidak punya perluasan 4.1a atau 4.1b. Nah, bagaimana kalau tertanggung memang sudah memiliki polis PSA KAUI yang sudah diperluas dengan klausul kerusuhan atau huru-hara. Metodenya sama ya, sebenarnya tertanggung nanti harus dapat membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan oleh bahaya yang dijamin di dalam polis, kemudian nanti akan dicek kalau memang ada peril yang terkait yang sudah ada perluasannya, tentu akan merujuk di situ. Paling nanti di pihak penanggung itu yang akan mencoba untuk mengamati ya, apakah eh, syarat-syarat yang ditentukan di dalam klausul itu sudah terpenuhi atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat di sini di klausul 4.1a atau 4.1b yang versi 2007 gitu ya, yang setahu saya ini juga yang versi yang sampai saat ini masih dipakai. Di situ kan ada definisi kerusuhan, yaitu tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 orang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana kegaduhan terhadap umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengerusakan atau benda orang lain yang belum dianggap sebagai suatu huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian terorisme. Sehingga dalam hal ini, kalau memang sudah ada perluasan 4.1a atau 4.1b, kemudian tertanggung melakukan klaim di situ, akan dicek lagi bunyi yang dimaksud itu apa kelusulannya, maka dalam hal ini harus memang dapat dibuktikan ya, itu ada hubungan di situ sesuai kalimat yang ada di kalimat sebenarnya sebelum ini itu ada kayak rangkaian kalimatnya itu nanti. Jadi saya beri keterangan di sini dalam satu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya di mana penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih resiko yang dikecualikan di atas, maka kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya. Jadi ada kemungkinan juga sebenarnya pihak penanggung untuk menolak juga di sini ya berdasarkan redaksional juga di klausula itu. Kalau memang penanggung menyatakan itu tidak label ya nanti kembali bahwa proof of loss, burden of loss-nya itu akan kembali kepada pihak tertanggung gitu. Jadi seperti muter-muter terus ya. Paling nanti ujung-ujungnya juga kemungkinan akan masuk ke lembaga penyelesaian sengketa atau ke pengadilan. Nah, berikutnya skema yang sama ya di sini kalau misalkan tertanggung itu punya polis IAIR atau PAR tanpa perluasan SMDCC itu juga sebenarnya mirip, tapi di situ kan karena dia menggunakan polis all risk atau unnamed, maka tertanggung hanya cukup membuktikan bahwa ia mengalami kerugian. Nah, selanjutnya nanti beban pembuktian itu akan dikembalikan kepada pihak si penanggung ya yang menerbitkan polis dan seterusnya itu. Jadi memang di sini juga si general exclusion itu sudah disebutkan untuk IAR atau PAR itu juga ada di sini. Exclusionnya itu ada menyangkut peperangan, kemudian kalau yang berhubungan dengan peristiwa kerusuhan berarti di sini yang di bawah riot, strikes, dan seterusnya di situ. Nah, ini kalau yang sudah memiliki perluasan SMDCC ya saya rasa lebih tenang lagi ya kalau tertanggung itu dia punya polis IAR atau PAR. Nanti ya mekanisme sama, cukup membuktikan bahwa ada kerugian yang dialami oleh tertanggung, kemudian nanti pembuktian itu beralih ke penanggung gitu. Nah, di situ kan akan terjadi proses pengecekan di klausulanya. Nah, ini yang menarik juga, Bapak-Bapak sekalian, karena memang saya amati ini, karena saya juga sering mengulik-ulik ini ya, wording polis dan juga klausul-klausul yang beredar di industri itu ya, secara individu, tapi memang belum, saya rasa juga mungkin ada beberapa Bapak juga yang sudah melakukan hal ini ya di tempat yang lain gitu. Nah, ternyata memang ini juga kita mengamati di polis-polis PAR atau IAR yang selama ini berjalan, Bapak-Bapak sekalian, itu ternyata untuk memperluas tadi yang exclusion, riot, strike dan seterusnya itu klausulannya ternyata diambil dari endorsement eh, ini Pak, yang kerusuhan kode 4.1a 2007 dan juga huru-hara 4.1b 2007 yang sebenarnya notabene itu eh, sebenarnya kalau awalnya kan memang ditujukan untuk polis PSAKI gitu ya. Tapi ketika mau diaplikasikan di PAR tidak mengalami revisi gitu. Jadi plak plak jiplak gitu. Jadi seolah ada kurang tepatan lah di situ.
Nah, terkait dengan peristiwa riots, strikers, dan huru-hara dan seterusnya, ini saya hanya membuat klasifikasi saja, Bapak sekalian. Jadi, saya membuat sebuah kayak semacam cluster gitu ya, untuk klaim man-made perils. Karena kalau yang riots, kemudian civil commotion dan seterusnya itu kan memang pelakunya itu adalah manusia, jadi bukan bukan peristiwa alam. Jadi saya coba klasifikasikan, ini hanya istilah saja. Mungkin nanti ada istilah yang lebih tepat. Jadi di sini ada klaster pertama itu di Flexasnya sendiri ya. Ini kalau di wording PSAKI itu kan memang di pasal 1 itu di resiko yang dijamin dapat kita singkat menjadi Flexas. Memang bisa diklaim kalau kebakaran itu terjadi karena negligence of the assured, jadi kekuranghatian dari pihak tertanggung. Bisa juga negligence dari other person, jadi kekuranghatian dari pihak lain gitu. Tapi ini kan skalanya berarti hanya sifatnya perorangan ya, kalau di klaster pertama ini. Nah, sementara ada juga yang klaster kedua ini, man-made perils, yang masuk di dalam kategori riots ini. Ada riots, strikers, kemudian lockout versus, dan seterusnya ya. Ini yang melahirkan kemudian masuk ke dalam kategori RSMD. Kemudian ada lagi yang civil commotion, ini di CC gitu ya. Jadi di klaster kedua ini, karena memang kalau kita lihat sih polanya sama gitu ya. Secara umum memang di situ ada kelompok massa yang melakukan eh, perbuatan merusak eh, harta benda orang lain gitu. Cuman memang yang beredar itu untuk yang sekarang dipakai kan ada dua klausul ya, ada 4.1 A dan 4.1 B. Jadi kalau yang 4.1 B ya dia hanya ditambahkan civil commotion ini gitu. Nah, kemudian untuk yang klaster 3 ini, yang saya buat terpisah ini adalah untuk yang resiko-resiko yang memang sudah eskalasinya sudah terlalu besar gitu ya, dari aspek pelaku, bahkan mungkin sebenarnya dari aspek severity-nya itu cukup besar. Jadi di sini ada insurrection, kemudian pengambilan alih kekuasaan, revolusi, pemberontakan gitu ya, perang saudara, peperangan, terorisme, sabotase. Dan untuk yang klaster 3 ini, setahu saya tidak ada disediakan untuk klausul perluasan. Jadi memang eh, dianggap bahwa memang risiko ini adalah risiko fundamental yang kalau kita kembali kepada teori asuransi kan memang tidak bisa diasuransikan pada dasarnya, Bapak sekalian. Jadi karena menyangkut skala kerusakan yang cukup besar atau katastrofis. Kecuali memang untuk yang terorisme ya, yang terorisme sabotase kan memang sudah ada mekanisme melalui konsorsium. Nah, sehingga kalau seperti ini, maka eh, untuk yang kelas satu pertama itu memang kemungkinan memang tidak akan ada kans atau peluang untuk terjadinya rangkaian kejadian yang tidak terputus dan nanti akan menyambung menjadi sebuah resiko baru. Jadi kayak seperti berpindah klaster gitu. Kalau yang di pertama itu ya, negligence or wrongdoing of insured or other party, ini karena pelakunya memang hanya mungkin satu dua orang. Tapi kalau sudah masuk di klaster 2, berarti kan di klaster 2 ini ada masuk yang 4.1 A, kemudian ada yang 4.1 B gitu. Nah, dari sini nanti sebenarnya ada kemungkinan kalau memang itu rangkaiannya itu tidak terputus, itu bisa jadi yang klaster 2 ini akan kemudian berkembang dan akan menjadi klaster 3 ini. Itu ya. Nah, ini ya sebenarnya sama sih ya. Untuk kita perhatikan kenapa tadi ada beberapa klaster, kalau saya coba analisa atau ya secara sederhananya, untuk yang paling kanan ini berarti di klaster 1 itu untuk peristiwa-peristiwa yang sifatnya memang masih lokal dan mungkin secara severity juga kecil ya, frekuensi dan severity-nya kecil, sehingga itu juga tercermin memang deductible-nya sendiri untuk Flexas itu juga kecil. Bahkan di rumah tinggal kan nil gitu ya. Rumah tinggal nil, kemudian untuk yang non rumah tinggal itu ada 5% of claim atau 0,1% of TSI, bisa risk higher, mana yang lebih tinggi. Tapi begitu masuk di klaster 2 yang berhubungan dengan riots, strikes, dan seterusnya, termasuk civil commotion ini ya, yang warna kuning ini, kalau saya perhatikan di klausulnya yang juga diterbitkan oleh AUI tahun 2007 itu, sudah terpatok deductible-nya cukup besar. Di RSMD itu 15% of adjusted loss, minimum itu 10 juta. Kemudian kalau dia masuk di peristiwa huru-hara atau civil commotion itu menjadi 20% of the adjusted loss, minimum 100 juta.
Jadi seperti itu. Nah, untuk yang merah ini ya memang saya lihat karena belum ada perluasan dan mungkin juga siapa yang ingin mengcover peristiwa yang sifatnya katastrofis ya, mungkin dari asuransi juga tidak mau menerima risiko itu. Sehingga ya ini dianggap sebagai pengecualian yang tidak ada perluasannya gitu. Kecuali tadi yang untuk terorisme sabotase memang kemudian ada mekanisme pool tersendiri. Nah, ini saya gambarkan di sini kalau secara teknis eh, terkait dengan penyebab kerugian itu kan ada tiga. Di sini ada penyebab tunggal atau single cause, kemudian penyebab bersamaan atau concurrent, dan penyebab berurutan atau chain of event. Kalau kita amati peristiwa yang kemarin terjadi kan memang ada jeda waktu beberapa hari ya Bapak-Bapak. Jadi ada tanggal sekian, kemudian nanti ada juga di pemaparan saya itu. Nah, itu ada kemungkinan memang sesuatu peristiwa yang masuk ke dalam kategori ketiga ini, yang chain of event ini. Jadi mungkin di dalam skala awal itu hanya peristiwa kerusuhan huru-hara, tetapi dengan berkembangnya waktu, rangkaian itu bisa saja menjadi sebuah rangkaian kejadian yang tidak terputus dan menjadi sebuah peristiwa yang lebih besar lagi. Ya kalau kita, Ma- maaf, ya, Pak Fajar. ya. Waktu Bapak 5 menit lagi, Pak ya. Baik, yang menit baik Terima ya. kasih. Saya akan percepat. Ini Ya, hanya teori ya. ini aja ya. Saya juga tidak akan terlalu banyak. Ini proximate cost seperti nanti karena berhubungan dengan gambar ini. Kemudian ini rangkaian tadi ya, karena peristiwanya yang Agustus itu kan 25, kemudian sampai tanggal 30 gitu. Ini menjadi seolah memang ada sebuah rangkaian yang tidak terputus gitu. Nah, sehingga dalam hal ini ada pengaruh eh, di situ meskipun nanti si tertanggung itu mencoba untuk klaim dengan menggunakan endorsement kerusuhan atau hura, maka ada catatan di situ sebenarnya pertemuan ini diperluas terhadap kerusuhan, pemukulan dan seterusnya, tetapi dengan syarat risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus. Jadi satu lebih dari risiko yang kerusuhan. Kalau ternyata terbukti ada rangkaian tidak terputus, kemudian masuk ke dalam kategori klaster yang terakhir ini ketiga dan tidak ada perluasan itu ya, ya bisa jadi itu menjadi faktor yang bisa klaim itu jadi tertolak. Nah, ini contoh pengaruh dari kata-kata directly or indirectly ya. Saya rasa untuk kita lewatkan saja. Nanti mungkin saya akan fokus di paling terakhir barangkali ya. Nah, ini rangkaian adanya pembuatan polis dan juga peristiwa penggunaan klausul tadi. Kenapa lahir kemudian ada endorsement versi yang 2007, yang sebelumnya di 98 juga pernah terjadi. Nah, di wordingnya di sini untuk definisinya, kemudian definisi itu disebutkan lagi ada perubahan di endorsementnya. Di wording AR tadi berarti ada pengecualian perang, kemudian pengecualian resesi dan terorisme, tapi di situ tidak ada definisi khusus apa itu riot, strike, dan seterusnya di wording par ya. Yang ada justru di wordingnya CAR di Munich Re ini, jadi ada disebutkan definisinya di situ. Kemudian ini contohnya klausulannya di RSSC untuk polis CAR Munich Re. Nah, ini berbagai definisi riots yang berada ya. Sampai ini saya coba cari juga di internet gitu, ya, di berbagai hukum yang berlaku di dunia maupun juga polis. Nah, ini berlaku di Inggris. Kenapa ada angka 12? Ini seperti kita mengadopsi yang berlaku di Inggris. Jadi kita pakai juga angka 12 untuk riots. Kemudian di sini ya tadi mungkin untuk masukannya saja sih ya di industri itu kenapa harus menggunakan pelekatan klausul 41.a dan 41B yang sebenarnya hanya dipakai untuk di PSAKI. Nah, mungkin ini masukannya. Jadi untuk yang PSAK ini karena sebenarnya di definisi yang terkait rakyat general lain itu kemudian di memorandum itu sebenarnya direvisi, maka barangkali nanti kalau ada tahun perevisian wording secara keseluruhan, barangkali nanti di definisi wording polisnya juga sekaligus merujuk kepada memorandum yang tercantum pada klausul dimaksud. Nah, ini kita bandingkan dengan IAR Munich Re yang versi 2017 ternyata memang di situ ada definisi khusus untuk mengatasi adanya perbedaan pendapat. Nah, ini termasuk occurrence ini juga di wording IAR Munich Re yang terbaru ada di situ karena itu untuk mencegah nanti kemungkinan adanya klaim-klaim yang sifatnya akumulatif ya. Jadi harus jelas antara tanggal 25 dan berikutnya itu sebenarnya itu masuk dalam satu rangkaian kejadian atau tidak. Nah, ini berarti nanti perlu mungkin barangkali ada apa namanya standarisasi klausul di semua wording policy. Nah, ini hanya glosari saja karena ternyata ditemukan ada definisi kerusuhan yang ternyata berbeda ya di wordingnya menyebutkan ini, tapi ternyata di endorsement itu ada kata-kata tambahan ini ya yang termasuk dalam pengenaan terorisme. Baik, jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangan. Nanti mungkin kalau ada diskusi atau pertanyaan lebih lanjut, silahkan kita ya saling share aja di sini. Terima kasih waktunya Pak Stephen. Saya kembalikan ke Bapak untuk diteruskan ke narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Fajar, ulasannya walaupun waktu yang terbatas, tapi saya pikir kita sudah bisa menangkap beberapa hal dari penjelasan Bapak tentang kejadian huru-hara beberapa waktu yang lalu. Yang intinya bahwa polis kebakaran yang dimiliki oleh pemegang polis itu kalau ingin dijamin kasus huru-hara itu tentu harus memiliki perluasan jaminan RSMD sisi tadi Pak ya. Baik, waktu berikutnya kami berikan kepada Bapak Irfan Raharjo untuk menyampaikan materi kedua. Waktu Bapak sampai pukul 20.15. Silakan Pak Irfan. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa eh, moderator rekan saya Bapak Stephen Du yang sudah berkenan untuk bergabung di acara ICA ini. Kemudian kepada Ketua ICAI Bapak Abdullah Amrin yang telah dengan sangat konsisten dan terus-menerus menyelenggarakan ICA ini sehingga sampai kepada seri yang ke-40 hari ini. Dan saya termasuk yang ikut mengambil bagian dari berbagai acara ICA ini. Kemudian kepada Bapak Agung Wasono, Deputy Direktur OJK. Salam kenal Pak, mungkin baru pertama kali ini kita berjumpa di Salam kenal Pak Irfan. ya, senang sekali berjumpa dengan Bapak di kesempatan ini. Juga kepada Pak Budi Herawan, Ketua AWI, yang juga berkenan bergabung di acara ini. Ini satu topik yang sangat menarik dan saya termasuk yang mengusulkan topik ini kepada penyelenggara Bapak Abdullah Hamrin tentang topik kerusuhan setelah huru-hara kemarin yang berlangsung di akhir bulan Agustus lalu. Mohon maaf, saya tidak menyiapkan materi secara khusus dan tadi sudah sangat komprehensif, sangat luas dibahas oleh Saudara Fajar Nindyo yang saya kenal dari berbagai tulisannya, khususnya tentang huru-hara ini yang sudah banyak dibahasnya di berbagai platform media. Kasus tentang huru-hara khususnya di akhir Agustus kemarin ini memang menyulut banyak pertanyaan dan perhatian publik, khususnya para pemegang polis asuransi, apakah huru-hara kemarin itu dijamin oleh polis asuransi. Secara umum, pelaku industri sudah menyepakati bahwa kerusuhan kemarin itu tidak dijamin oleh polis standar apapun, baik itu polis standar kebakaran, polis industrial all risk, apa property all risk sekalipun, polis asuransi kecelakaan pribadi dan apapun, seluruhnya tidak menjamin risiko huru-hara. Dan tadi oleh Saudara Fajar Nindyo sudah sangat luas dibahas tentang adanya 3 klaster dalam menyikapi kerusuhan. Yang pertama bahwa eh, klaster pertama hanya menjamin risiko RSMD, right strike malicious damage. Klaster kedua menjamin risiko civil commotion atau kerusuhan. Dan klaster ketiga berkaitan dengan risiko perang, huru-hara, perang, sabotase, terorisme, pemberontakan, dan sebagainya. Klausula 41A dan 41B ini sudah sangat lama dikenal di industri asuransi yang pernah diterbitkan oleh AUI. Namun yang ingin saya soroti pada kesempatan ini bukan bagaimana pembahasan akademis atau teoritis dari masing-masing klausula yang sudah sangat luas tadi dibahas oleh Saudara Fajar Nindyo. Namun yang ingin saya ingatkan, kalau industri itu sudah mempunyai definisi per polis atau per definisi dari masing-masing apa istilah tadi, huru-hara, kerusuhan, riot, strike, malicious damage, civil commotion. Namun bagaimana dalam pengeterapannya di dalam setiap kasus klaim? Karena sepanjang pengetahuan saya sebagai arbiter maupun sebagai
mediator baik di era PMAI yang tadi disebut maupun di saat ini yaitu di masa LAPS SCK belum pernah ada kasus-kasus sengketa berkaitan dengan penggunaan istilah atau definisi dari masing-masing eh, frasa tadi, apakah itu riot, apakah itu strike, apakah itu civil commotion, apakah itu insurrection, apakah itu sabotage atau terorisme, belum pernah terjadi sengketa asuransi berkaitan dengan penggunaan masing-masing klausula tersebut lebih spesifik terhadap perbedaan antara RSMD dan SRCC. Belum lagi kalau kita tahu bahwa di dalam asuransi sekalipun di luar RSMD dan di luar SRCC itu tidak dijamin, namun ada satu area di mana risiko-risiko tertentu di luar RSMD dan SRCC itu masih bisa di-cover yang kita sebut sebagai political risk. Ini yang tadi belum disinggung oleh Saudara Fajar Nindyo, apakah political risk itu masih bisa dijamin oleh praktek perasuransian di dalam negeri karena kalau RSMD tidak menjamin risiko SRCC dan SRCC juga tidak menjamin sejumlah risiko-risiko yang dikatakan tadi fundamental risk, namun pada kenyataannya ada sejumlah risiko-risiko yang di luar RSMD dan SRCC yang masih bisa dijamin yang kita sebut sebagai sabotage and terrorism. Di atas itu bahkan mungkin ada klaster tertentu yang masih bisa kita tambahkan dalam urian Pak Fajar Nindyo tadi yaitu political risk, yaitu sabotage, terrorism, nationalization dan pengambil alihan oleh pemerintah dan negara dan sebagainya. Itu satu klaster yang masih bisa ditambahkan. Tapi kembali saya garis bawahi bahwa sepanjang pengalaman 10 tahun saya sebagai arbiter dan mediator, baik di era BMAI maupun di masa lab sekarang, belum pernah ada sengketa berkaitan dengan apakah satu peristiwa itu tergolong RSMD, SRCC, atau di luar itu yang oleh praktek internasional kita masih sebut sebagai risiko yang bisa di-cover yaitu political risk. Itu belum pernah ada sengketa terkait dengan penafsiran itu. Namun saya ingin menghimbau terutama di sini asosiasi yaitu AUI dan AACI kalau itu berkaitan asuransi jiwa, bagaimana industri menerapkan peristiwa demi peristiwa yang sudah terjadi sepanjang sejarah negeri ini dan juga tentu sepanjang sejarah asuransi dalam menyikapi berbagai kerusuhan yang ada dan pernah terjadi. Yang pertama tentu yang masih segar dalam ingatan kita adalah peristiwa akhir Agustus kemarin, 25 dan 28 Agustus 2025. Nah, kalau kita tengok lebih jauh ke belakang, misalnya peristiwa kerusuhan sepak bola misalnya di Kanjuruhan, Malang tahun 2022 yang juga menimbulkan korban demikian besar. Bagaimana asuransi atau industri asuransi memperlakukan kerusuhan Kanjuruhan ketika itu yang menimbulkan banyak korban? Apakah itu digolongkan sebagai RSMD ataukah itu digolongkan dengan SRCC karena melibatkan korban jauh dari 12 orang tadi misalnya? Atau kalau kita tarik jauh lagi ke belakang, peristiwa Santa Cruz di Dili tahun 91, di mana terjadi penembakan massal oleh Tentara Nasional Indonesia terhadap massa di Timur Timur ketika itu. Apakah itu SRCC ataukah RSMD ataukah bahkan juga political risk? Bagaimana industri asuransi memperlakukan peristiwa demi peristiwa tersebut sehingga terjadi kesepakatan. Nah, sepanjang pengetahuan saya sebagai praktisi selama 45 tahun ini, ingatan saya hanya pada peristiwa tahun 1998, reformasi ketika itu yang menimbulkan korban demikian luas, huru-hara, pembantaian etnis, dan bahkan juga
kehilangan harta benda oleh banyak orang ketika itu Dewan Asuransi menegaskan bahwa peristiwa kerusuhan 98 itu bukan RSMD, melainkan adalah RSRCC, Civil Commotion. Namun kalau kita ingat definisi juga civil commotion, apakah sepenuhnya juga bisa dikatakan civil commotion? Karena yang terjadi adalah semacam pengambilan alih kekuasaan ketika itu, yang kemudian menimbulkan terjadinya reformasi. Jadi sekalipun tadi Saudara Fajar Nindya sudah demikian terinci menguraikan secara sangat baik klausula demi klausula itu, namun yang belum kita dapati dari industri ini adalah bagaimana sikap secara tegas dari pelaku industri maupun oleh asosiasi terhadap peristiwa demi peristiwa yang pernah kita alami sepanjang sejarah negeri ini. Seperti tadi saya contohkan peristiwa Kanjuruhan Malang, peristiwa Santa Cruz Dili tahun 91, peristiwa 98, kerusuhan reformasi, dan bahkan banyak kejadian-kejadian kerusuhan sepak bola yang terjadi di negeri ini. Apakah itu termasuk RSMD atau SRCC atau bahkan lebih dari itu adalah political risk yang saya singgung tadi, yang merupakan klaster tersendiri yang bisa ditambahkan pada pembahasan Saudara Fajar Nindyo tadi. Itu beberapa catatan saya tentang eh, pembahasan tentang kerusuhan maupun huru-hara maupun political risk kalau masih ada nuansa itu dalam berbagai peristiwa tadi yang membutuhkan penyikapan secara lebih tegas dari asosiasi. Kalau selama ini narasi-narasi yang kita bangun adalah mengatakan peristiwa demi peristiwa itu tidak dijamin oleh polis standar, namun harus dengan jaminan tambahan. Namun apakah jaminan tambahan itu sudah cukup bisa menjawab peristiwa demi peristiwa itu apakah dijamin atau tidak oleh polis? Ini yang masih belum tegas disuarakan oleh asosiasi maupun para pelaku industri. Saya kira demikian catatan saya sekedar untuk memantik diskusi ini dan sekaligus juga untuk menambahkan apa yang menjadi perhatian Saudara Fajar Nindyo yang sudah sangat rinci tadi memperjelas perbedaan demi perbedaan masing-masing klausula, tapi saya masih belum melihat bagaimana industri ini mengeterapkannya di dalam praksis memperlakukan masing-masing klausula itu pada peristiwa demi peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah negeri ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan. Sangat jelas tambahan informasi dari kejadian-kejadian huru-hara tersebut yang apakah itu dijamin polis atau tidak. Nah, Bapak sudah sangat jelas menguraikannya. Nah, saya pikir kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Herawan, Ketua Umum AUI. Waktu Bapak dari pukul 20.15 sampai 20.30. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Stevendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya Bapak-Bapak semua, Pak Amrin, Pak Stevendo, dan para pembicara. Ada Pak Irfan, juga ada Pak Fajar Nindyo, dan tentunya eh, Pak Agung Wasono dari regulator dari OJK. Saya mungkin nggak banyak berkomentar secara umum karena tadi sudah diulas secara detail oleh Pak Fajar Nindyo, hanya meluruskan memang kejadian-kejadian yang terjadi khususnya di tahun 98 itu menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Saya hanya sedikit mengomentari bahwa di sini memang pelajaran yang sangat
sangat berharga. Tadi Pak Irfan Raharjo tentunya sudah menyampaikan bagaimana sikap industri asuransi umum khususnya ini menyikapi kejadian yang belum lama terjadi. Tadi disampaikan juga bahwa memang ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Seperti yang pernah saya sampaikan, memang kalau kita bicara untuk polis asuransi harta benda tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar. Di situ kita mengenal ada polis asuransi kebakaran Indonesia ataupun industrial all risk atau property all risk ya, yang basisnya adalah dari Munihre. Ada juga polis kendaraan bermotor, standar kendaraan bermotor. Namun ini kan polis-polis ini sebenarnya memang bisa diperluas dengan perluasan jaminan, yaitu untuk huru-hara dan juga tentunya yang masuk kategori 41A dan 41B. Pertanyaannya tadi cukup menggelitik dari Pak Irfan Raharjo, memang sampaikan bagaimana kalau ada yang sifatnya political risk. Nah, ini memang menjadi satu tantangan bagi kita. Selama ini memang kalau kita lihat yang namanya political risk secara utuh ini memang ya semoga tidak terjadi lagi ya di Indonesia karena tahun 98 kalau kita lihat kenapa pada pakar-pakar industri asuransi pada waktu itu mengatakan ini tidak dijamin, ini dijamin karena memang ujungnya adalah di reasuransi pada waktu itu. Koreksi saya kalau saya salah ya. Oleh karena itu saya mengangkat di dalam apa namanya materi malam ini yaitu tentang perlunya kita coba memahami juga klausula 72 jam. Itu juga tadi sudah disinggung oleh Pak Fajar Nindyo. Namun demikian, saya sedikit meluruskan Pak Fajar, mohon mohon koreksi juga bahwa memang benar bahwa kalau kita mengacu kepada polis Munihre, standar Munihre memang di situ jelas di general exclusion memang mengecualikan war, invasion, act of foreign enemy, hostilities and warlike operations or civil war dan di situ juga disebutkan riot, strike, lockout worker, malicious act, looting, mutiny, civil commission. Nah, oleh karena itu memang pada waktu setelah kejadian tahun 98 AOI, pada itu kebetulan saya juga terlibat di dalam melakukan perbaikan endorsement huru-hara 41A maupun 41B. Memang karena memang ini kita bisa buyback lagi, oleh karena itu endorsement huru-hara 41A atau 41B ini memang kita lekatkan. Tapi sebetulnya kalau kita baca klausulnya itu sebetulnya inline. Inline dengan preambul yang ada di Industrial Oles sudah kita amend. Itu mungkin sedikit koreksi dari saya. Namun saya pikir kejadian yang terjadi di tanggal 25 sampai 28 Agustus ini memang mengagetkan kita semua. Tapi kalau kita memahami kebetulan peserta hari ini adalah pelaku industri asuransi dan kita sudah tahu masing-masing dari definisi daripada klausula 41A dan 41B, bila tanda kutip ya bahwa polis-polis yang dimiliki oleh tertanggung sudah diperluas dengan jaminan endorsement huru-hara 41A maupun 41B, harusnya harusnya ini dijamin ya. Tidak ada pengertian untuk ambigu lagi. Karena memang kalau kita melihat satu kasus tahun 98 di dalam endorsement pada waktu itu ada kata-kata bahwa pemerintah harus mengumumkan kejadian ini adalah akibat pada waktu itu kalau tidak salah eh, apa namanya makar atau teroris atau segala macam yang masuk di dalam endorsement huru-hara 41A 41B. Tapi koreksi saya kalau salah nih Pak Irfan Raharjo, karena pada waktu itu saya juga masih juga apa namanya dalam proses belajar ya pada waktu itu. Tapi kasus yang menimpa di tahun 98 dengan nilai kerugian yang cukup besar. Pada waktu itu saya pikir perusahaan asuransi atau industri asuransi umum khususnya pada waktu itu terbentur kepada pihak reasuradur baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Karena memang definisi yang tidak jelas sehingga sebagian pemain-pemain industri asuransi umum pada waktu itu mengalami suatu penolakan dari pihak reasuradur. Oleh karena itu, saya coba merecall kembali kepada teman-teman semua underwriter, kita memahami namanya klausula 72 jam. Karena kalau kita lihat dari definisi klausula 72 jam, salah satunya ya di situ disebutkan bahwa setiap peristiwa kerugian
dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian dengan syarat jika serangkaian peristiwa terjadi dalam waktu 72 jam sejak terjadinya peristiwa pertama, peristiwa tersebut dianggap satu kejadian. Nah, ini tentunya akan menyangkut kepada bagaimana bila tanda kutip bahwa risiko-risiko itu dijamin. Sedangkan kalau kita melihat riot dan atau yang tadi dikategorikan huru hara itu sebagian memang tidak terjadi satu hari. Penjarahan juga mungkin bisa berlanjut bisa 1, 2, 3 hari. Nah, saya sedikit mengomentari yang kata-kata penjarahan yang terjadi mungkin kita tahu di rumah mantan Menteri Keuangan, di mantan apa namanya anggota DPR. Saya pikir kalau kita memahami secara seksama di dalam apa namanya membaca secara jelas definisi apa yang tertuang di dalam klausul 41A, seyogyanya itu memang dijamin. Ya, tidak ada alasan lagi bagi perusahaan asuransi menolak klaim. Ya, tinggal memang kita melihat kepada bagaimana kejadian itu. Masuk nggak untuk penerapan apakah kita menetapkan satu deductible tadi sudah disebutkan ya memang deductible cukup tinggi atau masuk bisa di dalam kategori penerapan 72 jam hanya dikenakan satu deductible. Nah, klausula 72 jam ini saya sudah ingatkan juga ke teman-teman reasuransi karena ini juga tertuang di dalam perjanjian treaty baik yang ada disampaikan oleh teman-teman IPR kepada teman-teman asuransi umum di Indonesia ini juga sudah clear. Dan salah satunya klausula 70 jam yang saya soroti juga adalah bagaimana penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kerusakan walaupun disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan yang terjadi sebelumnya berlakunya polis ini atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu polis. Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat bahwa banyak sekali kendaraan-kendaraan juga yang dirusak oleh para demonstran akibat daripada kejadian di tanggal 25 hingga 28 Agustus. Pertanyaannya adalah apakah ini dijamin atau tidak? Nah, kita mengetahui bahwa semua masyarakat di Indonesia khususnya juga memiliki kendaraan itu melalui proses kredit. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua karena tidak semuanya namanya perusahaan pembiayaan itu menawarkan untuk kepada nasabahnya untuk membeli perluasan dengan membeli asuransi kendaraan dengan perluasan jaminan RSMD 41A maupun 41B. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama karena ada beberapa yang menganggap, loh saya kan sudah punya polis kendaraan bermotor, kenapa dengan kejadian ini tidak dijamin? Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Karena memang di awalnya kita sendiri tidak juga menjelaskan kepada pihak calon tertanggung dalam hal mereka memang membeli polis namanya kendaraan bermotor karena kewajiban kreditnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin ini yang harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu sekali lagi perlunya kita mengadakan satu literasi kepada masyarakat luas dan tentunya memahami masing-masing kepada masyarakat tertanggung atau calon tertanggung apa yang mereka beli terhadap asuransi itu mereka memahami sejak awal. Mungkin dari saya itu aja, Pak Stephen Do. Saya nggak mau banyak berkomentar dulu, karena tadi sudah disampaikan semuanya. Saya pikir dari Pak Fajar Nindyo juga sudah clear, semuanya tadi sudah membaca, sudah menyampaikan klausula-klausulanya, dan juga tadi tanggapan dari Pak Irfan Raharjo, saya juga sependapat mengenai ulasan bagaimana mendefinisikan political risk, ini juga menjadi satu PR, walaupun kita mengetahui kita juga punya pool namanya terrorism and sabotage dan ini juga masih ada. Tapi kalau kita bedah lagi political risk ini memang sesuatu hal yang dimungkinkan terjadi, tapi tanda kutip juga kami di sini masih juga merumuskan apakah ini bisa masuk di dalam jaminan, di dalam perluasan jaminan yang tadi saya sampaikan. Mungkin dari saya itu dulu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Herawan, Ketua Umum
Awi atas tanggapan yang sudah diberikan terkait dengan asuransi huru-hara yang dijamin di dalam polis ataupun tidak dijamin di dalam polis. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang terakhir kepada Bapak Agung Wasono, Deputi Direktur OJK, untuk bisa menyampaikan materi pada malam hari ini. Kami persilakan, Pak Agung. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Amrin, Pak Stefanus, kemudian para narasumber, ada Pak Duka, Pak Irfan, Pak Fajar, dan Bapak Ibu peserta diskusi ICAI. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungin Pak Supriyono, kolega di OJK, untuk bisa bersama-sama mengisi acara ICAI ini. Disampaikan, saya kira tadinya ICMI nih, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, tapi Muslimnya jadi asuransi nih, jadi ICAI. Jadi alhamdulillah saya jadi kenal juga dengan ICMI-nya asuransi ya, dengan ICMI-nya asuransi. Jadi menambah kolega di perindustrian asuransi. Bapak Ibu, kapasitas saya dalam diskusi ini mungkin sebagai pribadi, ya, sebagai peneliti, lebih tepatnya seperti itu, karena kalau di OJK memang saya tidak secara spesifik menangani isu terkait dengan asuransi. Saya juga bukan pengawas asuransi, tapi lebih banyak portofolio saya di kajian internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mungkin sedikit saja terkait dengan beberapa yang tadi sudah diskusikan. Ada beberapa slide yang tadi saya hapus karena sudah disampaikan oleh Pak Irfan secara panjang lebar. Pak Duka tadi juga sudah menyampaikan terkait dengan klausula tadi, dan juga Pak Fajar juga sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait. Jadi ada beberapa slide yang saya hapus agar tidak redundant. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau menurut KBBI memang definisinya bermacam-macam ya. KBBI itu merubah beberapa kali definisi, KBBI 1 sampai KBBI 6. Tetapi saya kira kalau untuk definisi huru-hara ini ya, kita sebenarnya ya cukup mengacu pada klausula yang sudah ada di dalam polis masing-masing tadi, yang tadi sudah disampaikan panjang lebar juga oleh Pak Fajar. Tadi Pak Fajar juga menyampaikan terkait indeks huru-hara. Indonesia tadi nomor 12 di presentasinya Pak Fajar. Tapi kalau berdasarkan data yang lain yang kami dapat, memang Indonesia ini tidak masuk dalam kategori merah. Merah itu ekstrim ya. Dan juga tidak masuk dalam kategori yang kuning atau konsisten. Tapi Indonesia dalam kategori yang turbulen. Turbulen ini maksudnya dia tidak high, tidak ekstrim, tetapi meledak sewaktu-waktu, ya, meledak sewaktu-waktu. Kajian dari ICLED ini kajian sepanjang tahun, jadi tidak pada tahun tertentu saja, tetapi datanya adalah data agregat dari penelitian selama bertahun-tahun. Artinya Indonesia tidak selalu aman ya, tetapi masih akan mungkin terjadi gejolak-gejolak, termasuk di dalamnya yang tadi disampaikan terkait dengan kerusuhan dan huru-hara. Kalau spesifik dengan Agustus tadi Pak Irfan, bahwa pada hari ini sebenarnya diusulkan oleh Pak Irfan kaitannya dengan kejadian yang menimpa negeri kita ya bulan lalu, kerugiannya banyak. Kalau dari data yang ada di media massa, sebenarnya data-data yang kalau saya baca itu muncul pada tanggal September, beberapa hari setelah kerusuhan. Ternyata setelah dihitung ulang, kenilaiannya jauh ya. Pak Pram sebelumnya bilang 55 miliar. Sudah 2 kali kerugian yang diderita. Begitu juga yang untuk Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum. Kerugiannya sudah hampir mencapai 300 miliar untuk Makassar dan Sulawesi Selatan. Khusus untuk gedung DPRD dan kota. Mungkin satu hal yang tadi belum kita berikan ya, ini terkait dengan asuransi barang milik negara Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari beberapa kerusuhan yang terjadi,
ini memang banyak yang disasar adalah barang-barang milik negara. Meskipun tadi disampaikan Pak Irfan tidak melulu barang milik negara ya, tetapi ada perumahan-perumahan pribadi yang juga disasar kemarin itu ya, yang bukan masuk kategori barang milik negara. Tetapi secara umum kerusuhan yang kemarin terjadi dalam konteks lebih spesifik bulan Agustus kemarin, ya fasilitas publik yang memang disasar oleh kerusuhan tersebut. Nah, kalau kita lihat data terkait dengan apa namanya barang milik negara, konsorsiumnya ya, yang di-lead oleh Jasindo, itu memang kita lihat dari sisi profitnya di gambar sebelah kiri itu cukup ya, apa namanya besar ya, karena preminya jauh lebih besar daripada dengan nilai klaim. Jadi kalau dari sisi potensi bisnis, sebenarnya ini juga bisa menjadi pengembangan dari sisi asuransinya, di luar dari sisi perlindungan bagi asuran barang milik negara tersebut. Di gambar sebelah kanan kalau kita lihat, protection gap-nya masih luar biasa besar. Hanya 34% saja dari apa namanya nilai barang milik negara yang saat ini sudah diasuransikan. Artinya ada 66% lain yang belum diasuransikan melalui skema BMN, asuransi barang milik negara. Nah, ini tentu satu hal yang bisa didorong juga melalui teman-teman industri, melalui asosiasi, bagaimana bisa didorong at least untuk barang-barang milik negara tersebut bisa diasuransikan melalui skema KBMN, dan kemudian masuk di dalamnya terkait resiko-resiko yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya ada sedikit mengingatkan saja di P2SK kita itu kan ada kaitan dengan asuransi wajib ya. Asuransi wajib ini memang tidak secara spesifik di situ ngomongin soal uh, kerusuhan atau huru-hara Bapak Ibu ya, tetapi ada juga di situ uh, pasal penjelasan pada pasal 39A itu, pasal ayat satunya itu dijelaskan bahwa uh, asuransi wajib itu dapat mencakup ya, di antaranya selain TPL itu ada asuransi kebakaran, asuransi rumah tinggal terhadap resiko bencana. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu potensi dari apa namanya polis standarnya untuk kemudian bisa ditambahkan di dalamnya resiko huru-hara misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa didorong untuk kemudian asuransi huru-hara ini bisa masuk ke dalam standar polis yang saat ini sudah dimiliki oleh teman-teman AOI. Saya coba bandingkan Bapak Ibu, tadi kita diskusi bagaimana sebenarnya klasifikasi huru-hara itu ada di dalam nomenklatur asuransi di internasional. Memang kalau saya cek berdasarkan klausul atau standarnya OECD, itu belum ada Bapak Ibu ya. Tidak ada klausul yang secara khusus terkait dengan huru-hara. Huru-hara itu ya masuk di dalam apa namanya perlindungan yang perluasan atau endorsement dari polis yang lain. Kalau yang di atas tadi adalah yang untuk non-life insurance atau asuransi umum. Kemudian yang di bawah ini adalah terkait dengan asuransi jiwa. Kemarin kami coba bandingkan Bapak Ibu terkait dengan apa namanya polis standar di bukan polis standar lini standar di dalam klasifikasi OECD dengan punya kita. Ini sebenarnya dalam konteks kita sedang aksesi nih Pak Irfan, dalam aksesi Indonesia ke OECD, itu kan kita melakukan apa namanya perbandingan dan ternyata memang lini asuransi yang kita punya itu belum sepenuhnya match dengan klasifikasi lini asuransi yang dimiliki oleh negara-negara anggota OECD. Nah, saya nggak tahu nanti ke depannya ketika Indonesia sudah bergabung dengan OECD uh, tahun ini ya. Kalau kemungkinan kemudian diharuskan untuk apa namanya menyesuaikan, tentu ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan sehingga dapat diperbandingkan antara negara OECD yang lain. Saya coba ambil benchmarking Bapak-Bapak terkait dengan asuransi huru-hara di beberapa negara. Yang saya dapat beberapa antara lain adalah
Di beberapa negara asuransi huru hara ini masuk secara otomatis ya, masuk secara otomatis dalam klasifikasi property atau fire and property. Jadi di India itu masuk secara otomatis, di Inggris itu otomatis, di Amerika Serikat otomatis, Prancis juga otomatis. Kalau Indonesia dan Malaysia ini sifatnya opsional. Nah, yang menarik juga di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ini mereka punya sebuah perusahaan asuransi BUMN namanya Sasria. Sasria ini spesifik menanggung resiko-resiko huru hara. Jadi mungkin mirip Marpak yang secara spesifik menanggung resiko-resiko katastrofik. Di Afrika Selatan ada Sasria yang menanggung resiko-resiko huru hara. Dia adalah perusahaan asuransi BUMN yang apa namanya penjualan polisnya sebenarnya tidak dilakukan kepada individu, tetapi jadi polis Sasria itu tidak dijual ke masyarakat, tetapi melalui perusahaan asuransi ya sebagai fronting. Kemudian perusahaan asuransi itu menerbitkan polis yang kemudian resiko huru haranya itu dialihkan ke Sasria. Jadi dia berperan seperti reasuransi ya. Tetapi perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan asuransi biasa. Jadi ini juga salah satu yang mungkin menarik ya, karena di dalam di kita saat ini memang belum ada mekanisme seperti ini, apakah melalui reasuransi atau melalui asuransi tertentu yang menanggung resiko huru hara. Kalau di Sasria di Afrika Selatan ini aman karena dia di backup oleh negara secara penuh. Jadi Sasria ini dia di backup negara. Jadi ketika dia insolven ya negara akan turun tangan seperti itu. Nah, ini mungkin slide terakhir kami, Bapak Ibu, dari tadi yang kita diskusikan, pembelajarannya mungkin kalau di Indonesia saat ini RSMDCC ini kan masih sifatnya adalah endorsement dari polis kebakaran atau properti, kemudian peluang pasar di BUMN, di asuransi barang milik negara juga masih relatif sangat besar. Saya nggak tahu ini Pak Irfan, Pak Duka, misalnya asuransi huru hara itu diwajibkan bagi barang milik negara seperti apa ya? Karena kalau diwajibkan bagi barang milik negara, tentu ini juga menjadi salah satu potensi. Daripada saat ini misalnya banyak uang APBN yang kemudian dihabiskan untuk membenahi ya fasilitas-fasilitas publik yang rusak akibat huru hara. Yang tadi yang jumlahnya ratusan miliar, yang sebenarnya bisa dipakai untuk program-program kerakyatan. Sebagian kecilnya mungkin bisa dipakai untuk pembayaran polis, tapi karena ada banyak hal yang tidak diasuransikan sehingga ya terpaksa melalui APBN maupun APBD untuk pembenahan fasilitas publik. Untuk yang benchmarking mungkin tadi ada dua hal yang Indonesia belum punya. Satu adalah masuk secara otomatis, dan yang kedua adalah yang di Afrika Selatan ya, Sasria tadi. Bagaimana ada mekanisme seperti MyPark untuk catastrophic risk, tapi ini untuk resiko-resiko yang sifatnya huru hara. Belum tentu dia modelnya seperti reasuransi, tapi juga bisa model yang lain yang apa namanya bisa dimiliki oleh Indonesia juga. Terkait dengan implikasi bagi industri, sebenarnya kalau kita lihat data tadi, asuransi barang milik negara, properti-properti milik negara, pemerintah daerah dan pemerintah pusat tadi, sebenarnya dari sisi underwriting profitnya sangat menjanjikan ya. Tentu ini juga bisa menjadi salah satu potensi pengembangan industri perasuransi. Pak Steven, Bapak Ibu semuanya happy untuk kita berdiskusi untuk sektor asuransi yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung Wastono atas penjelasan yang sangat luas jangkauannya ini karena mencakup beberapa aspek asuransi yang ada di beberapa negara yang saya pikir juga bisa kita terapkan di tanah air untuk memperluas jangkauan asuransi akibat huru hara. Kita masuk kepada sesi diskusi pada malam hari ini. Kami persilahkan apabila ada dari para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan
materi yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber kita pada malam hari ini. Kami buka kesempatan bisa juga lewat chat untuk disampaikan atau bisa eh, mengangkat tangan barangkali. Saya nambahin sedikit mengenai Pak Agung tadi pertanyaan boleh ya. Oh, silakan Pak Paduka. Jadi terkait apa namanya konsorsium aset barang milik negara itu dijamin ya, sudah menjamin perluasan jaminan kerusuhan 41A. Memang kalau kita lihat itu tadi sudah disampaikan di dalam apa paparannya, memang belum semua aset negara itu masuk dalam program asuransi KBMN. Nah, persoalannya yang saya agak concern di sini adalah birokrasi. Ambil contoh, Pak. Kemarin memang kalau kita lihat gedung DPR pagarnya rusak, Polda juga rusak. Ada beberapa aset-aset barang milik negara juga rusak dan itu setelah kami cek dijamin semua. Nah, tentunya proses penyelesaian klaim ini segera diproses dan tentunya ada pembayaran klaim. Sedangkan kita mengetahui aset-aset ini harus segera diperbaiki. Kenapa saya sedikit mengomentari ini? Karena memang ini lebih kepada sebetulnya beneficiary-nya. Memang kuasa anggarannya ada di Kementerian Keuangan, sehingga klaim-klaim yang nantinya secara perhitungan teknis sudah harus dibayar, ini dibayarkan langsung bukan kepada kementerian atau departemen yang mengalami kerugian, tapi harus melalui proses ke Kementerian Keuangan, masuk ke APBN kembali, baru keluar lagi untuk dilakukan perbaikan. Mungkin ini kita harus berpikir ke depannya ya, bagaimana kita menentukan beneficiary-beneficiary langsung ke kementerian ya, tapi ini juga tentunya kita harus lihat rule making rule-nya, apakah APBN ini dimungkinkan dikembalikan kepada masing-masing kuasa anggaran, masing-masing kementerian, atau memang harus balik kepada stakeholder utamanya yaitu Kementerian Keuangan. Ini yang menjadi pertanyaan kemarin, bisa nggak ya Pak, uang klaimnya ini masuk ke mata anggaran di Polda? Bisa nggak ya masuk ke DPR? Untuk bisa kamu proses langsung uang klaim ini untuk perbaikan. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama ke depannya, berangkat dari kejadian yang terjadi di tanggal 25 hingga tanggal 28 Agustus. Mungkin itu yang mungkin PR kita ke depan nih, nanti juga masukan juga kepada Kementerian Keuangan, tentunya bagaimana kita menyikapi ini ke depannya. Karena kalau nanti memang birokrasi ini juga masih terjadi ya, perbaikan-perbaikan ini bisa tentunya makan waktu dan tentunya juga apa yang diinginkan percepatan untuk penyelesaian perbaikan itu bisa tidak terjadi kalau memang kembali kepada mekanisme APBN. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Agung. Mohon izin. Terima kasih Pak Duta. Terima kasih Siap. Pak Paduka. Baik, apakah Bapak Ibu peserta ada yang akan mengajukan pertanyaan dari materi yang telah disampaikan? Cuma ada Prof. Kapler tuh biasanya nanya. Prof, silakan Prof. Prof. Kapler. Prof Kapler hadir ini. Iya nih. Silakan Bapak. Pendengar-pendengar yang baik dulu. Laju. Ya, Atau pengalaman Pak Irfan Baik. selama ini mengalami apa namanya yang terjadi dispute yang masuk di pengadilan arbitrase ini, khususnya yang berkaitan dengan aset pemerintah atau berkaitan dengan pemerintah. Mungkin bisa di-sharing Pak Irfan. ya, baik, Karena ini masukan buat kita, Pak. Karena baik. saya Terima juga kasih. tentunya ke depannya juga harus memikirkan supaya birokrasi-birokrasi bisa terpotong, Pak. Gitu loh.
Ya, baik. Terima kasih Pak Duka tentang apa yang terjadi selama ini di proses litigasi maupun non litigasi seperti mediasi ataupun arbitrase yang pernah dan sudah tadi saya sampaikan bahwa sejauh ini belum pernah ada kasus-kasus penyelesaian sengketa yang masuk ke proses litigasi maupun non litigasi akibat dari perbedaan penafsiran. Apakah itu proses klaim atau apa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tergolong sebagai apa natural perils biasa seperti fire yang digambarkan Pak Nindyo tadi sebagai klaster pertama, kebakaran biasa atau kebakaran akibat huru hara atau klaster kedua atau kebakaran akibat kerusuhan massal atau civil commotion. Itu belum pernah terjadi perbedaan penafsiran apakah itu oleh sebab huru hara ataupun oleh sebab SRCC. Yang jadi pertanyaan saya tadi, apakah justru sebaliknya, kalau industri mengatakan bahwa polis standar tidak menjamin huru hara, baik per definisi itu RSMD ataupun per definisi itu adalah SRCC. Namun dalam penerapannya seperti apa? Kalau tadi digambarkan oleh Pak Paduka bahwa kerusuhan 25 28 Agustus kemarin dijamin oleh RSMD. Namun bagaimana kalau itu kemudian terus meluas seperti yang semula 25-nya barangkali RSMD. Tapi Ya, apakah betul. tapi apakah 28-nya masih RSMD? Kalau Ya, tadi per definisi 72 jam 25 Agustus masih RSMD, tapi 28 Agustus apakah masih RSMD atau sudah masuk SRCC? Kalau ya, kalau 98 jelas itu industri bersikap bahwa 98 itu bukan RSMD tapi SRCC. Tapi SRCC juga kalau kemudian akibatnya yang timbul adalah pergantian pemerintahan ketika itu, maka menurut saya itu bukan lagi SRCC, itu sudah beyond SRCC yang saya gambarkan tadi political risk. Nah, ini ya, kan yang menjadi PR kita juga. Kalau itu beyond SRCC, maka yang terjadi adalah political risk dan itu yang belum kita sentuh sampai saat ini yang oleh Pak Fajar tadi digambarkan sebagai fundamental risk yang sebenarnya praktek internasional sebagian dari fundamental risk itu seperti terrorism sabotage, nationalization, insurrection itu masih bisa masuk di dalam political risk. Itu yang belum kita sentuh sampai saat ini. Jadi menjawab pertanyaan Pak Duka tadi belum ada case tentang sengketa apakah itu mm, huru hara atau civil commotion, namun justru tantangan kita ke depan bagaimana bisa mengakomodir itu jauh ke depan lagi kalau itu bukan lagi RSMD ataupun sekalipun bukan SRCC. Demikian. ya. Makasih Pak Irfan. Ya, masukan buat kita juga di asosiasi Pak. Ini juga belajar dari kejadian tanggal 25, 28. Memang saya sudah bilang ke teman-teman, sebetulnya saya udah bawel juga nih. Sebelum kejadian kita harus review berkala Pak. Karena memang kejadian-kejadian ini kita semuanya nggak bisa menduga kan Pak. Tadi sudah dipaparkan Pak di beberapa negara pun kalau kita lihat Prancis Pak, kejadiannya seperti apa masifnya kan gitu. Itu negara maju. Belum juga kita lihat di London beberapa waktu yang lalu. Di Amerika sendiri juga pernah terjadi. Tadi juga Pak Agung Wasono sudah memperlihatkan statistik di beberapa negara juga. Saya pikir ini menjadi satu PR kita Pak di industri asuransi umum khususnya di asosiasi untuk melihat lagi apa namanya polis per polis maupun klausula per klausulanya sesuai dengan apa yang terjadi itu Pak. Terima kasih Pak masukannya. Ya, Baik, terima kasih Pak Pak Duka Fajar dan mungkin Pak Irfan. mau menambahkan tentang Pak political Fajar, risk. barangkali ada tambahan. Iya, baik ya. Tadi mungkin ya menyambung lagi ya untuk pentingnya memang kita mereview polis, Pak. Karena itu tadi sebenarnya ketika ada perubahan endorsement, jadi gini di endorsement 4.1A dan 4.1B kan juga kemudian di endorse ya. Jadi ada memorandum, jadi seperti endorsement dalam endorsement. Betul, betul, Gitu ya Pak ya. betul. Karena itu kelahirannya memang dulu ketika kejadian BTC, kemudian ternyata dari London itu menyatakan bahwa terorisme itu harus dikeluarkan.
Sehingga muncullah versi yang 2007 yang kemudian kalau ternyata rangkaiannya itu Pak, karena memang di endorsement yang 4.1 dan 4.1b pun juga ternyata di sini itu ada pernyataan kalau memang ternyata kejadian kerusuhan, pemogokan dan seterusnya itu ternyata akan berkembang menjadi sebuah rangkaian yang tidak terputus ya menjadi satu atau lebih dari risiko yang dikecualikan gitu ya kan bisa mengarah nanti kepada yang klaster terakhir itu ya bisa jadi nanti rentetan tadi misalkan di Agustus ternyata skalanya lebih besar ya bisa menjadi perdebatan nanti apakah akan tetap di cover atau tidak gitu. Mungkin dari situ sih untuk perbaikannya ke depannya gitu. Terus berikutnya untuk yang ini ya Pak, itu teknis sih Pak. Memang betul tadi dari Pak Duga sudah menyampaikan sebenarnya untuk yang perluasan di apa IAR juga ada. Hanya saya mungkin ingin mengkoreksi tentang tata cara penulisannya Pak. Jadi artinya Hmm, secara konten mungkin sama gitu ya, tapi karena iya, selama iya. ini kita itu kayak mengcopy paste Pak. Jadi memindahkan klausul yang di SKKI persis sama gitu. Jadi contoh di Setuju, kalimat Pak. Setuju. Setuju, ya, Pak. Itu. jadi di sini ada Ini kata. PR, Pak. Ini saya dapat warisan juga, Pak. Iya, iya betul, Pak. Udah di program kerja saya udah saya masukkan, Pak. Mudah-mudahan nanti nggak lama lagi ada Iya, iya. revisinya, Pak. Baik, baik. Terima kasih itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini makin seru saja ini diskusi malam hari ini Pak. Apakah Bapak-Bapak ada yang ingin ditanyakan para peserta? Izin Pak Stephen, mohon maaf Silakan saya Pak. off cam karena baru Iya. nyampe masih Wah, Pak berkeringat. Supriyono nih. Oh Ngeri iya, nih. Kalau silakan Pak. Pak kalau Pak Supri, silakan. Assalamualaikum kalau warahmatullahi Pak wabarakatuh. Supriyono nanya ngeri. Terima kasih Waalaikumsalam. ini Salam. berbagi pengetahuannya buat saya yang secara praktis sangat kurang. Ini bertanya aja Pak. Ini kan kita tadi ngomongin asuransi properti dan segala macam gitu ya. Kalau untuk yang sebelah asuransi jiwa ini dalam kondisi seperti ini, pertanggungan apa yang jalan dan bisa menimbulkan klaim, Pak ya? Karena kan dalam kerusuhan ini kan juga banyak sekali ya kerugian-kerugian karena jiwa Kematian, gitu Pak. ya, Iya. luka, meninggal segala macam gitu. Mohon pencerahannya, Pak. Nah, ini kebetulan ahli asuransi jiwa di sini Nggak ada ya. nggak ada ini Pak. Jadi bagaimana kira-kira? Pak Yang Fajar nggak akan mungkin bisa menjawab. jawab. Pak Fajar bisa jawab secara garis besar mungkin Pak Fajar ya. Silakan Pak. Ya mungkin ada ya sedikit saja ya Pak. Kalau mungkin yang mirip itu mendekati sebenarnya di polis asuransi kecelakaan diri gitu ya. Karena kan itu kan accident PA. gitu. Iya, Kalau betul. secara proksima misalkan memang disebabkan oleh accident ya kemungkinan besar bisa masuk situ. Cuman ternyata juga ada pengecualian yang saya rasa mirip juga. Jadi terhadap kerusakan huru hara itu kalau tidak diperluas ya tidak bisa tercover gitu di polis-polis yang lain di general gitu. Jadi hanya dibatasi mungkin ya akibat eksiden yang biasa gitu. Jadi karena khawatir nanti kan akan terjadi katastrofis juga ya kalau yang di PSAKDI dengan metode yang berbeda dengan polisi lain dan bahkan bisa nanti menunjukkan disebut kenapa di PSAKDI misalkan dijamin tapi tidak misalkan tidak dijamin katakanlah ya tapi di polisi lain dijamin atau sebaliknya gitu. Padahal mungkin secara cost of loss-nya kan sama gitu. Mungkin seperti itu sih. Mungkin Pak Fajar saya tambahkan juga ya. Ya. Persoalannya adalah kalau si pelakunya itu dia punya polis PA diperluas. Nah, ini dia Oh. masuk di pelaku. Nah, itu bisa dijamin ya kan lucu juga. Iya betul, karena yang disebutkan sebenarnya cenderung kepada korban Pak ya, bukan sebagai Iya. pelaku gitu. Jadi ini PR juga nih, tapi masukan juga Pak Supriyono. Saya juga terima kasih diingetin juga nih. Nanti saya coba koordinasi dengan teman-teman di asuransi jiwa ya. Karena memang ini bukan tidak dipungkiri bisa kejadian ini gitu loh. Bisa kejadian, Mas. Gitu. Jadi maksudnya gimana? Pemilik polis. Pemilik polisi dia sebagai pelaku di huru haranya, Pak. Ya sebagai pelaku. Iya, Ya kan tidak menutup kemungkinan, Pak. Iya, iya, iya. iya, iya. Nah, ini jamin nggak gitu kan pertanyaan. Walaupun dia punya polis, Iya, betul, PA, betul. Bukan korban tapi diperluas. bukan Iya, Bukan bukan korban. korban iya, tapi pelaku. iya. Hmm. Iya, iya. Karena sesuatu hal oleh aparat dia kena cilaka gitu Iya. atau mati.
Betul, Ini betul. ini nih, ini PR nih saya pikir nih. Mungkin bisa disimpulkan aja Pak Stephen ya. Iya, Baik, ya, ini waktu sudah menjelang habis untuk diskusi kita pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa eh, kejadian-kejadian huru hara seperti yang terjadi baru saja antara tanggal 25 dan 28 Agustus, kemudian yang lain-lain sebelumnya itu, bahwa memang polis bisa menjamin sepanjang asuransi tersebut ada perluasan baik itu RSMD ataupun RSCC. Yang jadi persoalan adalah kadang-kadang pada saat kita menyampaikan penawaran kepada masyarakat atau calon tertanggung, ini jarang sekali dilakukan edukasi atau informasi yang lebih detail bahwa untuk membeli sebuah polis, misalkan ya polis kebakaran atau kendaraan, itu ada perluasan-perluasan jaminan yang memang harus kita beli sebagai tambahan untuk perluasan jaminan. Karena apa? Biasanya kalau kita jelaskan secara detail seperti itu pemisahannya, biasanya pemasar ini khawatir, Pak, untuk tidak terjadi penutupan asuransi. Jadi akhirnya yang dijual adalah yang sederhana-sederhana, yang sifatnya akhirnya penjelasannya itu lebih umum bahwa oke, Pak, Bapak sudah di cover oleh asuransi kebakaran kalau itu properti. Bapak sudah di cover ke kendaraannya. Kalau terjadi sesuatu, tapi ketika ada kejadian, misalnya sebagai contoh huru hara kemarin, kerusuhan dan lain-lain, nah ini kalau tidak diperluas ya tentunya polis akan ditolak. Nah nanti belakangan baru kita ribut. Nah oleh karena itu mungkin sebagai usulan saja bahwa marilah kita ketika ingin menyampaikan penjualan polis kepada atau asuransi kepada masyarakat itu lakukan secara lebih terbuka, jelaskan lebih detail sehingga calon tertanggung ini ketika membeli polis dia tahu manfaat dari polisnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum. Saya kira itu sebagai rangkuman atas diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini akan membawa sebuah pencerahan yang lebih baik lagi ketika kita memahami manfaat dari asuransi huru hara yang terdapat di dalam polis. Semoga kajian pada malam hari ini bisa menjadi bagian tambahan pengetahuan bagi kita semua dan bisa memberikan edukasi dan literasi tentang asuransi kepada masyarakat luas. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Sampai berjumpa pada kajian online ICAI di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrin, Pak Terima kasih Bapak Terima semuanya. kasih Pak Ivan, Terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu semuanya, Pak Supri, Pak Armin, Assalamualaikum. Pak Irman. Pak Rudi ada ya? Yuk, Pak Iwan. Sampai besok Izin, ketemu Lep. di Taro. Yuk, Yuk. yuk. Paduka izin. Terima kasih. Ah, Ya, Pak izin, Paduka izin. nih. Udah Nanti, lama nggak ketemu ya. Pak Paduka nih. Terima kasih. Sampai Iya, lagi. nanti next time kita bikin workshop deh di AWI. Topiknya Oh, ini lebih oke. banyak kok, lebih dalam. Nanti saya bisa pikirin. Siap, ditunggu. Ditunggu, Ya, Pak. siap, Yuk, siap. yuk, Ya, mari. siap. Kasih. Masih ya, masih. Selamat malam. Malam Malam, semuanya. terima kasih, Ya, Pak. Assalamualaikum. Izin live ya.